Pancasila adalah landasan yang sangat kokoh untuk sebuah bangsa maupun negara, di mana Pancasila disusun oleh tokoh-tokoh terbaik negara ini, disusun oleh tokoh-tokoh terbaik bangsa ini, di mana Pancasila dirumuskan atau disusun berdasarkan berbagai konsep ilmu pengetahuan, baik itu di bidang sosial, politik, sosial ekonomi, sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Sehingga para tokoh sepakat menyusun Pancasila menjadi 5 sila. Dan sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sebagai manusia yang memiliki kodrat ingin tahu dan selalu bertanya kenapa pada sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, karena manusia memiliki keterbatasan, baik di bidang pengetahuan, baik di bidang kemampuan, dan lain sebagainya. Dan semua keterbatasan itu hanya mampu dicukupi, hanya mampu dipenuhi atau disempurnakan dengan keyakinan, dengan keimanan. Sehingga keyakinan maupun keimanan itu sendiri akan mampu menyempurnakan, akan mampu mengontrol manusia sehingga menjadi manusia yang sesungguhnya. Sebab manusia yang tanpa kontrol akan liar, manusia yang tanpa pengawasan atau tanpa merasa dikawas akan menjadi sangat liar. Jadi sangat tepat pada sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa Tuhan yang Maha Esa? Karena dalam pemikiran manusia Tuhan itu bermacam-macam. Walaupun diucapkan ataupun tidak, banyak daripada manusia yang beranggapan Tuhan mereka seperti harta, ada yang bertuhan kepada pangkat dan jabatan, ada yang bertuhan kepada pemimpin, dan lain sebagainya. Namun semua Tuhan-Tuhan yang fana tersebut tidak mampu mengawal, menyempurnakan manusia. Hanyalah Tuhan yang Esa. Manusia harus esa dalam keyakinan dan meyakini Tuhan yang Esa, sehingga manusia itu terkontrol, sehingga manusia itu memiliki sifat, sehingga mereka bisa berkemanusiaan. Kemudian setelah memiliki rasa keyakinan kepada Tuhan yang Esa, pada sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau dilihat dari segi penyusunan kata-kata antara keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga dengan keyakinan itu manusia bisa terkontrol sehingga lahir sifat kemanusiaan.
yang bisa berbuat adil. Tidak cukup hanya dengan sekedar adil, tapi adil dan beradab. Sebab keadilan yang sejati sangat sulit ditentukan, sangat sulit untuk diputuskan. Kenapa digandingkan antara keadilan dan adab di sini? Karena keadilan tanpa adab, tanpa etika, kita tidak akan pernah menemukan keadilan yang sesungguhnya. Jadi ketika manusia telah memiliki rasa kemanusiaan, maka mereka baru berbuat adil. Dan keadilan yang sejati adalah keadilan yang beretika, keadilan yang diputuskan dengan kebijaksanaan. Setelah kedua hal ini dipahami dan diamalkan, kemudian manusia atau masyarakat setelah bersosial, setelah berbuat adil dengan adab, kemudian bisa dipersatukan, sehingga sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Hanyalah orang-orang yang memiliki rasa kemanusiaan yang mampu berbuat adil, dan keadilan yang sejati adalah keadilan dalam kebijaksanaan atau dalam etika, atau yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia ini tidak akan tergoyahkan ketika rakyat dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Jadi pada sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat ketika telah berkerakyatan, setelah mereka bersama, harus lahir seorang pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang penuh dengan hikmah kebenaran, hikmah kebijaksanaan, yang lahir dari permusyawaratan, yang terwakili apabila rakyat atau kerakyatan telah dipimpin dengan hikmah kebijaksanaan, hikmah kebenaran yang penuh kebijaksanaan, sehingga terciptalah sila kelima, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada yang bertanya selama ini, kenapa kemakmuran itu tidak pernah tercipta, tidak pernah merata di tengah-tengah rakyat Indonesia? Karena kita belum dapat mendapatkan pemimpin yang memiliki hikmah kebijaksanaan. Disebabkan apa? Karena mereka tidak memahami nilai persatuan. Nilai persatuan dari mana? Nilai dari persatuan kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu lahir dari sebuah keyakinan kepada Tuhan. Jadi landasan Pancasila, landasan negara Republik Indonesia sangatlah kokoh, sangatlah tepat, berlandasan kepada Pancasila. Tapi tergantung daripada rakyat, daripada masyarakat yang memiliki keyakinan, yang memiliki keimanan kepada Tuhan. Kalau seluruh rakyat Indonesia ini telah memahami, telah meyakini sebagai remote control bagi manusia, yaitu keyakinan kepada Tuhan, dan Tuhan yang mana adalah Tuhan yang Maha Esa, yang dijelaskan
mencari keterangan